Hayo, seberapa sering sih kita dengar kata pembangunan? Sering banget kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sebenarnya arti pembangunan buat masa depan Indonesia? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas maknanya bareng-bareng. Soalnya, kalau kita dengar kata pembangunan, yang kebayang pasti langsung jalan tol baru, gedung-gedung tinggi, atau mungkin bendungan raksasa, ya kan? Tapi ternyata konsepnya itu jauh lebih dalam dan lebih luas dari sekedar beton dan baja loh. Oke. Sebelum kita ngobrolin dampak yang lebih jauh, penting banget nih kita samain dulu persepsi. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan itu? Nah, ini poin kuncinya. Pembangunan itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, asal jadi. Bukan. Ini tuh sebuah proses yang sadar dan terencana. Tujuannya cuma satu, dan ini penting banget. Menciptakan kehidupan yang lebih baik buat kita semua, buat seluruh masyarakat. Nggak cuma soal materi, tapi juga non-materi. Biar gampang, kita bisa lihat ini dari dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Pertama, ada pembangunan fisik. Ini yang kelihatan mata ya. Infrastruktur kayak jalan, sekolah, waduk. Tapi yang nggak kalah penting, ada juga pembangunan non-fisik. Nah, ini soal kualitas manusianya, pendidikan, kesehatan, bahkan demokrasi. Karena ingat, pada akhirnya semua pembangunan ini kan dari kita, oleh kita, dan buat kita juga. Nah, pertanyaannya jadi makin menarik nih. Kalau pembangunan itu proses yang terencana, terus siapa dong yang ngerencanain? Siapa yang pegang setir, yang nentuin arahnya mau kemana? Pertanyaan tadi itu membawa kita ke dua cara pandang utama, atau dua paradigma dalam pembangunan. Ini soal siapa yang megang kendali, apakah dari atas ke bawah, atau justru sebaliknya? Di sini kita bisa lihat ada dua pendekatan yang beda banget. Dulu, yang umum itu pendekatan top-down, jadi pemerintah atau lembaga di atas sana yang nentuin semuanya. Masalahnya apa? Seringkali programnya itu nggak nyambung sama kebutuhan kita yang di bawah, yang di lapangan. Nah, karena itulah sekarang pendekatan bottom-up jadi makin populer. Di sini, masyarakat bukan lagi cuma jadi penonton, bukan objek, tapi jadi pemain utama, jadi subjek yang ikut ngerancang masa depannya sendiri. Keren kan? Tapi ya, apapun pendekatannya, mau itu top-down atau bottom-up, ada satu hal yang pasti. Setiap proyek pembangunan itu pasti meninggalkan jejak. Setiap keputusan yang diambil itu bakal mengubah wajah bumi kita, dan seringnya perubahan itu permanen. Dan ini nih, dilema klasiknya pembangunan. Demi ngejar pertumbuhan ekonomi, lahan pertanian yang subur sering banget dikorbanin buat jadi kawasan industri. Kalau perencanaannya nggak mateng, ya hasilnya bisa ditebak. Kita bisa kehilangan sumber pangan, malah dapat masalah lingkungan baru. Mulai dari polusi udara, pencemaran tanah, wah macam-macam. Terus gimana dong caranya nyeimbangin kebutuhan ekonomi sama kelestarian lingkungan? Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci yang penting banget, pembangunan yang berkelanjutan. Ini dia nih, inti dari pembangunan berkelanjutan. Definisi ini tuh sebenarnya kayak pengingat buat kita semua soal tanggung jawab. Intinya, kita boleh kok membangun buat memenuhi kebutuhan kita sekarang, tapi jangan sampai kita ngerampok haknya anak cucu kita nanti buat nikmatin planet yang sehat. Keren banget kan pemikirannya? Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Coba deh lihat contoh nyatanya di Sumarekon, Bekasi. Mereka itu secara sadar banget menggabungin lingkungan ke dalam desain kota mereka. Dengan nanam lebih dari 8.800 pohon, mereka itu nggak cuma bangun rumah, tapi mereka juga bangun pabrik oksigen, bangun ekosistem yang sehat buat warganya. Nah, ini baru namanya wujud nyata pembangunan berkelanjutan. Oke, jadi setelah semua jalan dibangun, semua gedung berdiri megah, terus apa? Gimana cara kita tahu kalau semua itu berhasil? Nah, disinilah kita masuk ke tujuan akhirnya, yaitu kesejahteraan kita sebagai manusia. Lihat angka ini, 73,6 tahun. Ini bukan angka sembarangan, ini adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang paling kuat. Angka harapan hidup di Indonesia tahun 2021. Angka ini tuh cerminan dari semuanya, dari kualitas layanan kesehatan, gizi, sampai sanitasi. Setiap koma sekian kenaikan di angka ini, itu bukti nyata kalau pembangunan kita pelan-pelan bergerak ke arah yang benar. Nah, buat ngukur keberhasilan pembangunan secara lebih lengkap, ada yang namanya Indeks Pembangunan Manusia, atau IPM. Anggap aja ini kayak rapor negara yang punya 3 nilai utama. Pertama, nilai kesehatan, yang diukur dari seberapa panjang dan sehat hidup kita. Kedua, nilai pengetahuan, dari seberapa lama kita bisa sekolah. Dan ketiga, standar hidup yang layak, ini dilihat dari kemampuan belanja kita.
Ini bukti paling jelas kalau sejahtera itu bukan cuma soal duit. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Data emang nunjukin IPM di Indonesia terus naik, itu kabar baik. Tapi, kenaikannya itu nggak seragam di setiap provinsi. Pembangunan memang udah jalan, udah bawa banyak kemajuan. Tapi pertanyaannya sekarang, udahkah kemajuan itu merata buat semua? Tantangan terbesar kita ke depan adalah itu, memastikan buah pembangunan bisa dirasain secara adil oleh setiap orang, dari Sabang sampai Merauke.